Terkadang usaha itu turunnya anjlok dan ada kejanggalan sebelum terjadi anjloknya itu. Contoh si bapak ini ya. Beliau dulu usahanya bagus, tiba-tiba turunnya anjlok. Tetapi ada penyebabnya. Sebabnya di waktu itu beliau menemukan tanah bergaris di tempat usahanya. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan ruang yang dimanapun berada. Jadi tempatnya itu kan warisan. Jadi bagi opat duka bagi lima ai anu di hoyong di Aricang anu di kontrak ku abdi anu pamegetna pameget da hijina pameget teh ai pameget nama nyabak mangga bade di Aricang mah tapi kan ing di Humurah gitu ai nu sanesna istri-istrina hoyong di Aricang gitu. Pak Haji kan teu naon teh teu ngalarang di Ical mangga bae. Jadi angka kuping ku abdi mah laku teh acan beres teh acan gitu dibagikeun teh gitu. Ai abdi sareng anu boga kontrakan mah teu aya masalah gitu. Ai abdi ngerasa kok aya anu sajen mah katingalina teh katingalina gitu aya gitu nya udah nasi tambal ban gitu nu samping abdi kan anu abdi unggul anu sepi mah cenah gitu gitu. Ini dalam bulan dulu lah kan orang tempatnya punya tempatnya. Jadi tadi rasanya kok abdi asa anu diserangna aja gitu kadang ditambah henteu naon Kan pada dijual. ya Rencana manehna berarti pada dijual kosongkeun berarti gitu maksudnya. Kepala ini belum kosongkeun geus dijual inget sia kayak itu mah bisa kan. tapi adi sareng Pak Haji mah teu gaduh teu aya masalah gitu Pak Haji kan kadang kan pemasukanna ti abdi Pak Haji teh Ya kan pemasukan meureun dibagi deui nya. henteu Pak Haji makanya eta teh terus disekat-sekat. Oh. Jadi Pak Haji mah ngadalkeun ti abdi tinu abdi gitu Tina sekali dia. nya tinu nu dikontrak ku abdi kan kapal dituna aya warung jadi anu saudarana kan terus kabagian gitu ya terus kabagian terus Berarti dari ini bagian haji. nya abdi mah nu bagian Pak Haji. Jadi itu namanya usaha ya. Memang terkadang usaha itu ada naik, ada turun ya. Itu sangat wajar sebetulnya. Tetapi terkadang usaha itu turunnya anjlok dan ada kejanggalan sebelum terjadi anjloknya itu. Contoh si bapak ini ya. Beliau dulu usahanya bagus, tiba-tiba turunnya anjlok. Tetapi ada penyebabnya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya di waktu itu beliau menemukan tanah bergaris di tempat usahanya. Nah, jadi seperti ada taburan tanah yang lurus gitu taburannya ya. Nah, jadi ada taburan tanah yang lurus melingkar itu.
Nah setelah itu beberapa waktu kemudian turun, omsetnya anjlok. Nah kalau itu berarti ada penyebab. Jika Anda mengalami hal seperti itu, jadi jangan berdiam diri, jangan menganggap itu hal biasa atau hal sepele ya, karena ya efeknya seperti ini. Akhirnya hancur beras. Yang tadinya punya karyawan jadi nggak ada. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah turunkan kembali rezekinya kepada beliau ya. Kita doakan bersama. Dan bukan hanya tanah yang bergaris saja, banyak, ada yang bentuknya tepung, ada yang bentuknya garam, ada yang bentuknya air. Itu bisa juga untuk membuat usaha orang lain itu bangkrut, itu bisa. Macam-macam ya, ada yang pakai kerikil batu, macam-macam media orang yang menyerang ya. Orang yang menyerang tuh medianya banyak. Nah, meskipun kayak air itu bisa dipakai positif, garam bisa dipakai positif, tapi bisa dipakai negatif juga. Nah, tergantung siapa yang memegang itu. Nah, jadi kalau di tempat usahamu ada yang aneh-aneh, cepat segera dibersihkan sambil baca ayat-ayat Al-Quran dan segera konsultasi kepada yang memahami ya. Gitu, segera konsultasikan kepada yang memahami supaya tidak berlarut-larut. Nah, tidak berlarut-larut ya seperti ini, jadi bertahun-tahun makin turun. Tadinya punya karyawan jadi pada pulang karyawannya karena sepi. Karena sepi ya pulang satu, akhirnya nggak ada karyawan. Itu akibat si bapak ini dulunya pas menemukan tanah yang bergaris itu, si bapak ini dulunya terlalu cuek. Jadi mungkin menganggapnya itu mungkin apa gitu ya, menganggapnya. Jadi tidak dihiraukan oleh si bapak ini, jadi dianggap angin lalu lah. Paling orang iseng apa-apa, bodo amat, tawakal aja gitu. Ya gimana Allah aja rezeki mah gitu. Nah itu akibat tadinya terlalu percaya diri karena tidak memahami ilmu gaib, karena tidak memahami hal-hal gaib. Terlalu santai, terlalu ya mungkin tidak terlalu percaya juga terhadap hal mistik, dianggap angin lalu. Dan sekarang sudah 4 tahun tidak ada pemasukan yang memuaskan ya, pemasukannya turun anjlok. Kata orang tutup terus katanya, padahal buka setiap hari. Nah jadi ketika mengalami hal seperti itu, kita jangan terlalu percaya diri karena bangsa jin itu tidak terlihat gitu. Kita merasa santai padahal bangsa jin lagi ngerjain kita depan kita. Kita ngerasa mungkin apalah, karena nggak percaya dengan hal-hal mistik, jadi dianggapnya tahayul aja. Nah nanti lama-lama ya begini. 4 tahun lah udah nggak ada omset. Nah, jadi bangsa jin itu bekerja tidak dilihat manusia. Tahu-tahu ada yang omsetnya turun, ada yang keluarganya sakit-sakitan, ada yang keluarganya kena musibah terus. Ada yang sakit-sakitan, ada yang omsetnya anjlok gitu. Ada yang anaknya nakal banget sehingga anaknya ngabisin duit mulu dan lain-lain. Jadi banyak hal gaib itu, banyak faktor efek ya. Banyak efek juga, banyak luas, tentang efeknya itu luas. Kalau sudah terkena, kalau sudah terjangkit, efeknya itu sangat luas, lumayan luas. Jadi bukan hanya bicara bangkrut dan bangkrut, belum tentu, bisa jadi serangannya ke rumah tangga bubar, itu bisa terjadi. Selalu ada pertengkaran, anak buah berganti terus, berganti lagi gitu. Ada yang tiba-tiba kita ngontrak, yang punya kontrakannya malah berantem sama kita. Masalah itu banyak. Jadi efek kiriman ilmu hitam itu bukan berarti bangkrut saja. Banyak sekali efek yang ditimbulkan, banyak sekali. Ada yang tiba-tiba berantem terus dengan tetangganya. Macam-macam, intinya akan ada masalah apapun itu bentuk masalahnya. Nah itu
bisa jadi tempat usaha Anda tuh terjangkit oleh hal seperti itu, oleh ilmu hitam. Jadi segera konsultasikan kepada orang yang memahami supaya tidak berlarut-larut. Kalau berlarut-larut ya bubar usaha Anda nanti. Jadi percaya nggak percaya ya hal gaib itu ya memang ada. Tapi kalau untuk yang nggak percaya ya kalau sudah habis baru. Nah, tapi kan sudah berat ya. Nah, jadi PR-nya lumayan berat, butuh proses lama lagi untuk naiknya. Nah, intinya begitu. Ingat, Allah menciptakan bangsa jin dan manusia, dan Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan bumi beserta isinya. Apa itu isinya? Banyak. Ada angin, ada air, ada api. Berguna nggak untuk manusia? Berkaitan nggak dengan manusia? Bersentuhan nggak dengan manusia? Mereka akan selalu terkait dalam kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan bakteri, Allah menciptakan kuman, Allah menciptakan virus. Itu makhluk hidup. Apa berkaitan dengan manusia? Berkaitan, membuat manusia sakit dan lain-lain. Allah menciptakan pepohonan. Berkaitan nggak dengan manusia? Berkaitan pasti. Dipakai rumah dan lain sebagainya, ini kayu nih. Allah menciptakan makhluk-makhluk lain, hewan-hewan lain, binatang-binatang lain. Berkaitan nggak dengan manusia? Berkaitan. Yang Allah ciptakan itu akan berkaitan. Allah menciptakan jin. Berkaitan nggak dengan manusia? Pasti berkaitan. Yang diciptakan oleh Allah di dunia ini berkaitan dengan manusia. Apa contohnya? Di zaman sejarah para nabi, bangsa jin itu selalu berkaitan dengan manusia. Para sahabat, bahkan Sayyidina Ali beberapa kali menghajar bangsa jin. Berarti berkaitan, bersinggungan langsung dengan manusia. Dan baginda Nabi pernah meruqyah orang yang terkena gangguan buhul, sihir dan lain-lain. Berarti bangsa jin itu berkaitan langsung. Jadi kalau orang yang punya agama pasti mengakui bahwa bangsa jin itu ada. Agama apapun itu. Bangsa jin itu ada, dan yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti berkaitan dengan manusia. Berkaitan. Allah menciptakan api. Kita kalau nggak ada api nggak bisa masak. Berkaitan dengan manusia. Allah menciptakan jin, ya memang harus berkaitan dengan manusia. Jadi bangsa jin itu tidak akan bisa lepas tanpa manusia. Jadi bangsa jin akan selalu berdampingan dengan manusia. Begitu ya, apapun yang diciptakan Allah itu berkaitan dan berdampingan. Pohon dipakai, ini kayu pohon. Aduh, jadi bangsa jin itu ada. Dan bangsa jin itu bisa membuat seperti fungsinya virus, fungsinya bakteri, bisa menyakiti manusia. Ya bangsa jin pun sama, bisa menyakiti manusia. Intinya yang Allah ciptakan itu akan berkaitan, bersinggungan langsung dengan manusia. Ada positif, ada negatif. Nah, berarti bangsa jin pun pasti berinteraksi dengan manusia. Karena Allah menciptakan bangsa jin. Dan Allah menciptakan semua isi bumi. Dan semuanya berinteraksi dengan manusia. Sekalipun itu tikus, kecoa, dan lain-lain. Apalagi bangsa jin, makhluk yang punya pemikiran dan lain-lain ya. Punya rasa sakit hati dan lain-lain, itu bangsa jin. Jadi mirip dengan manusia bangsa jin itu beranak. Nah, dan lain sebagainya. Berarti bangsa jin itu punya sifat iri, dengki, dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar bangsa jin akan mengganggu, akan menyerang. Apalagi ada imbalan. Memang seperti itu dari zaman nabinya. Nah intinya ketika Anda melihat sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh dalam usaha Anda, jangan dibiarkan berlarut-larut karena Anda tidak memahami dunia kegaiban bangsa jin, dunia ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Jadi segera konsultasikan agar tidak berlarut-larut, lalu nanti Anda sendiri yang kebingungan kalau sudah hancur lebur. Karena yang namanya keluarga itu dihidupi oleh usaha. Jadi mempertahankan usaha kita itu harus dan wajib mempertahankan usaha kita. Karena ya bekal ibadah itu usaha. Kita punya uang bisa sedekah, kita punya uang bisa menyenangkan, membahagiakan ibu bapak kita, kita punya uang bisa membahagiakan anak istri kita punya uang bisa bantu anak yatim piatu dan lain sebagainya.
Ya, jadi dengan uang kita bisa banyak beribadah. Mudah-mudahan Anda semua yang di rumah dirahmati Allah selalu, dimudahkan, dilancarkan rezekinya, diangkat segala cobaan-cobaan yang berat oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dikembalikan usahanya lancar lagi, amin amin. Terima kasih.